tracheotomi. Ini fungsinya nanti di OK atau di ruang bedah nanti akan dilakukan operasi untuk pemasangan namanya selang WSD ya. Selang ini ketika sudah terpasang, tugas kita itu adalah merawat, membersihkan, dan mengevaluasi bagaimana proses dari WSD ini masih berjalan atau tidak gitu ya. Kalau memang sudah dilakukan operasi, kita bisa lakukan pemasangan ya. Biasanya kalau memang sudah pasang, kita buka dulu baru kita bersihkan. Langsung ke praktek. Sebelumnya kita lakukan perkenalan dulu ya. Oke, masuk ke ruangan, kita perkenalkan diri ya. Nama, perawat, itu kita perkenalkan. Saya Dian, saya perawat yang bertugas pada siang sore hari ini ya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan perawatan WSD yang fungsinya untuk memeriksa apakah selang WSD-nya masih berfungsi atau tidak. Yang kedua, melihat cairan ataupun udara ataupun nanah yang keluar dari selang tersebut untuk dibersihkan atau dibuang atau digantikan botolnya gitu. Terus memastikan ada atau tidaknya kebocoran di selang maupun di bagian luka bekas operasinya ya. Setelah kita jelaskan, tanyakan kesediaan pasiennya, apakah bapak bersedia atau ibu ya bersedia. Waktunya kurang lebih 5 sampai dengan 10 atau 10 sampai dengan 15 menit itu. Nanti kalau memang terasa sakit pada saat saya membersihkan, nanti kita bisa berhenti sejenak ya, untuk agar bapak bisa menarik nafas terlebih dahulu ya. Baik, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu gitu. Terus setelah itu kita siapkan alatnya. Ini ada alat-alatnya. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah pasang plaster ya. Kalau ada hepavik, pakai hepavik itu jauh lebih baik ya. Terus ini ada kasa kita potong 2 karena nanti ini untuk memasukkan selangnya agar dia tidak terlipat selangnya gitu. Jadi kita masukkan ke tengah-tengahnya. Semuanya steril ya. Terus ini untuk membersihkannya, nggak ada korentang ya. Ini ada cairan NaCl untuk membersihkan. Ini kalau misalnya adanya betadine harusnya nggak boleh pakainya. Bioplacenton bisa, pakai izin bisa kalau misalnya ada infeksi ya di bagian bekas operasinya. Terus nggak ada korentang ini kan? Nggak ada. Ya udah tahu ya korentang kita. Oke, sistemnya kita pakai bersih, tapi nanti pada saat pelaksanaannya itu steril ya. Oke, yang pertama kita lakukan itu mencuci tangan ya. Setelah itu pakai handscoon-nya. Handscoon-nya kita pakai bersih. Oke. Selanjutnya Ibu, saya akan persiapkan peralatannya. Ibu tolong memposisikan agak miring ya kepalanya untuk dia tidak melihat pada saat kita membersihkan, itu bisa miring. Satu, posisikan semi volar agar lebih mudah gitu ya. Diposisikan semi volar, tahu ya, setengah gitu ya. Kita pasang perlaknya. Perlak ya. Ya itunya jadi saru. Dipasang perlaknya. Biasanya Anda sering lupa ya memasang perlak dan menaruh bengkok di sampingnya. Setelah itu yang kita lakukan itu adalah meminta pasien untuk bernafas dalam dan mengeluarkannya selama 5 kali. Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya selangnya masih berfungsi atau tidak. Kalau ada bunyi berdesis berarti itu ada terjadi kebocoran. Segera kalian lakukan klaim. Enggak terjadi kebocoran juga harus diklaim. Jadi kita harus lakukan prosedur operasi ulang untuk memeriksa apakah ada jahitannya yang terlepas atau ada kebocoran karena tertarik selangnya gitu. Itu bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Oke.
setelah kita pastikan tidak ada kebocoran, kita lihat di bagian bawahnya ada tidak undulasi. Undulasi itu tuh adalah seperti ketika pasien tarik nafas, itu kan tadi terendam ya 1 sampai 2 cm, maka akan ada air yang naik dan turun. Itu disebut undulasi. Ya. Kalau ada undulasi berarti dia masih berfungsi. Tapi kalau tidak ada undulasi pada saat dia bernafas, berarti itu memang sudah tidak berfungsi. Kita harus segera dilakukan pengoperasian ulang. Ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ambil parental. Ini sistemnya steril ya. Jadi kita harus ambil untuk mengambil klem. Fungsinya adalah ketika kita membersihkan itu tidak terjadi penarikan gitu dan tidak terjadi kebocoran. Maka kita harus klem. Pada saat kita mengangkat botolnya juga tidak akan terjadi balik lagi darahnya. Ya, pada saat penggantian juga kita tidak beresiko gitu. Jadi kita harus klem. Oke. Setelah itu kita lakukan pembersihan di bagian bekas selang operasinya. Kita bisa pakai pinset anatomis dan chirurgis. Ini cairan NaCl ya. Oke. Cara membersihkannya itu adalah memutar ya dari organ paling dalam dulu ya, dan ini harus semua permukaan dari kasa itu tetap kena, jadi jangan disamakan gini tapi diputar gini ya. Oke. Sampai bersih, jangan diulang. Ketika memang ini sudah terlihat kotor langsung dibuang, jangan diulang karena itu sama saja meratakan kotoran ya. Setelah itu kalian bisa bersihkan di bagian selangnya. Di bagian selangnya juga perlu Anda bersihkan ya. Oke. Sampai dengan sejauh 5 cm. Setelah itu Anda berikan salep ketika ada indikasi infeksi. Anda harus catat apa infeksinya. Oh ada kemerahan, oh ada nanahnya, oh ada pus dan darahnya juga keluar tapi masih berfungsi. Maka kita berikan salep yang bisa digunakan ya. Rasanya di sini. Anda bisa berikan salepnya atau bisa zinc ya untuk membuat jaringannya itu tidak meluas infeksinya ya. Anda bisa ratakan di bagian yang terkena infeksi. Setelah itu Anda tutup ya. Cara menutupnya Anda boleh dari samping atau dari atas. Yang penting lubang tadi sudah dibuat ya dengan menggunakan dia bisa masuk. Anda pasang plasternya. Jadi kalau misalnya memang Anda mau lepas sarung tangannya nggak apa-apa karena agak sulit ya pakai apa plester ini ya. Jadi bisa pakai alat juga seperti ini, jadi akan lebih mudah Anda untuk memasangnya. Biasanya banyak yang kesulitan karena nempel di sarung tangan. Oke.
Nah, setelah itu jangan langsung kalian buka kelemnya, kalian pastikan apa yang masuk di sini ini bentuknya darah, nanah, atau apa, berbau atau tidak, konsistensinya cair atau dia kental, ya, jumlahnya berapa, misalnya ada 500 cc, itu dicatat. Setelah itu Anda ganti dengan botol yang baru. Anda bisa keluarkan langsung karena ini sudah digram, jadi tidak akan terjadi gaya gravitasi. Ya. Oke, bisa kalian keluarkan. Setelah itu dimasukkan, dipastikan bahwasanya di sini dia kedap udara dan ada selang yang keluar satunya. Kalau pakai 1 botol, kalau 3 botol ya sudah ada settingannya 3 botol. Yang penting diganti di bagian yang ada pembuangan dari paru-parunya atau dari pleurannya. Oke. Setelah itu kita buka bagian klem-klemannya. Terus pasien diminta untuk tarik nafas dan buang nafas lagi. Adakah kebocoran, berdesis, terus alirannya lancar atau tidak? Ya, ketika ada darahnya yang masih menggumpal, ya itu terlalu didorong gitu. Kalau misalnya masih menggumpal atau seperti apa, ini pasien disuruh banyak minum. Ya, oke, tarik nafas, keluarkan. Nah, berarti indikator kalau masih berfungsi ada gundulasi, naik turunnya cairan ya. Tadi botol yang baru sudah dipasang cairan NaCl ya, terisi dan terendam 2 cm selangnya. Oke. Setelah terpasang seperti ini ya, dirapikan alatnya dan lakukan terminasi. Komunikasikan pasien bahwasanya sudah terlakukan pasang, bagaimana perasaannya ya. Ditanyakan, gariskan alat, dikembalikan, posisikan pasien kembali seperti semula. Terminasi. Ibu atau bapak, saya sudah melakukan kegiatan WSD, ini tadi sudah dibuang cairannya, jadi semoga tidak sesak lagi. Saya harap ibu atau bapak tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya nanti akan menarik selangnya, karena itu sangat berbahaya. Jadi, kalau misalnya tertarik, udara bisa masuk ke paru-paru gitu, dan itu menyebabkan sesak nafas gitu. Jadi tolong dipertahankan posisinya. Kalau posisinya ini tiduran ya tiduran, kalau misalnya ingin duduk nanti tolong mendekatkan ke bagian selang agar tidak tertarik. Mungkin itu saja, nanti saya kembali untuk memberikan obat ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah kan? Mudah nggak? Ya, perawat S1 itu adalah suatu kondisi di mana ketika kita ada seorang pasien ini tidak sadarkan diri dan dia tidak punya memiliki refleks batuk. Gitu. Orang yang tidak sadar diri itu dia kadang kalau misalnya di ruang ICU atau di ruang bedah, dia nggak punya refleks batuk, ya, bernafas. Bernafasnya, kalian tahu dahak nggak sih? Dahak itu fungsinya untuk apa? Ya? Dahak itu fungsinya untuk apa? Hanya ya, dan ketika kita membukanya karena ini dibuka steril, jadi di ujung sini steril, minimal itu adalah 10 cm gitu ya. Kita melakukan suction itu bisa di hidung dan di mulut gitu. Misalnya ada luka tabrakan terus keluar darah dari hidung dan mulut, kalau tidak kita keluarkan maka dia akan kesulitan untuk bernafas, maka dilakukan suction ya. Yang pertama lakukan suction hidung dulu apa mulut dulu? Kenapa hidung dulu? Kenapa? Orang tidak sadarkan diri itu tuh banyak bernapas lewat mulut. Tapi kalau kita masukkan ke mulut dulu, takutnya bau jigong terus nggak bercanda. Oke. Ya, jadi hidung dulu ya. Hidung kita masukkan itu hanya sampai dengan 5 cm. Ya. Dan lamanya berapa? Kurang dari 10 detik. Kalau Anda kelamaan, sekretnya hilang dan nyawanya juga hilang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bernapas ketika kalian kelamaan untuk me-suction gitu ya. Ketika seperti ini tidak ada hal yang dihisap ya. Jadi sebelum kalian melakukan penghisapan, Anda pastikan ini bisa terhisap atau tidak. Dengan cara menghisap tuh ketika Anda tutup ini, maka ini akan ada tekanan masuk ke sini ya. Dicobakan dulu dengan menggunakan cairan NaCl ya.
dicelupkan seperti ini. Ketika ada penghisapan masuk, berarti ini berfungsi mesinnya ya. Setelah itu Anda masukkan ke dalam kepada pasien. Kalau pasiennya itu tidak sadar, Anda mohon izin dengan keluarga gitu. Biasanya pasien yang tidak bisa batuk ya pasti orang nggak sadar kan. Kita nggak mungkin selamat siang Bapak, kelamaan pasiennya keburu meninggal dan sebagainya ya. Mohon izin Ibu, Bapak, ini kita melakukan suction untuk mengeluarkan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya gitu ya. Oke. Yang pertama kita lakukan itu masukkannya berapa ini tadi? 5 cm. Lamanya kurang dari 10 cm. Jadi sebelum dimasukkan jangan ditutup dulu. Setelah itu Anda masukkan ya sampai dengan 5 cm, baru Anda tutup dan ditarik pelan sambil diputar. Nah, nanti akan masuk langsung ke sini. Gitu udah ada itunya. Ujung itu nggak ada pelumas ya, Pak? Ya? Ujungnya nggak ada pelumas ya? Ininya. Ya. Ujungnya. Oke. Tadi sudah dipakai NaCl ya. Karena masukan ini juga tidak langsung ke dalam karena dia hanya batasnya 5 cm saja. Gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ya, selanjutnya Anda bersihkan lagi pakai NaCl ya, disedot kembali ya. Ya, ini juga sudah pakai pelumas. Kalau misalnya kita mau lumerin pelumas nanti takutnya on dan lain sebagainya gitu ya. Malah tambah lendir, kebanyakan di sini malah nyedot lendir, nutup lendir gitu. Iya enggak? Iya, makanya kita pakai air gitu. Memang banyak yang di rumah sakit itu harusnya pakai pelumas dan lain sebagainya. Tapi selama saya praktik itu saya lebih mudah pakai air gitu. Ya. Iya, Pak. Selanjutnya hidung yang satunya ya, Anda bersihkan ya. Anda jangan tutup dulu, masukkan dulu ya. Setelah itu tutup, Anda putar tarik. Gitu. Ya. Terus Anda bersihkan lagi. Oke, kurang dari 10 detik. Nah, setelah itu bagian mulutnya Anda bersihkan. Kalau di mulut itu bisa sampai dengan 10 cm. Ya. Oke, jadi sampai dengan rongga mulut Anda bersihkan ya. Anda masukkan dulu, baru Anda tutup, baru Anda putar di bagian mulutnya ya. Kurang dari 10 detik Anda harus sudah cabut gitu. Karena pasien dengan tidak sadarkan diri bisa bernapas dari mulut maupun hidung. Ya. Kalau misalnya pasien pakai tracheostomy yang di sini dilubangi ya, Anda bisa masukkan di bagian mesinnya, di bagian lubang udaranya. Kalau lihat bungkus rokok ya, ada ya gitu. Anda bisa masukkan di bagian lubangnya gitu. Ya, sama prosesnya seperti itu ya. Tidak boleh dalam-dalam, ini nggak bisa nyampe ke dasar paru, nggak bisa metodenya ya. Jadi hanya sampai dengan 10 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?